Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran matematika hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa santai. Sebelum saya menjelaskan materi hari ini, alangkah baiknya kita cek kehadiran terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Absen dulu aja secara manual. Oke. Baik, nanti yang saya panggil namanya, tolong katakan hadis dan acungan tangan. Ya, Bu. Ainur, Hadir. Iva, Hadir, Bu. Rahmat, Hadir. Laila, Hadir, Bu. Nina, Hadir. Helmi. Hadir. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya. Sebentar. Oh ya, mau mengingatkan kembali. Kemarin kan kalian sudah ada kaitannya dengan ini atau masih perluasan dari materi sebelumnya itu materi ini. Kita sekarang mau belajar mengenai turunan fungsi aljabar. Tujuan pembelajaran atau cakupan materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama definisi turunan fungsi aljabar, yang kedua notasi cara dan rumus mencari turunan fungsi aljabar pertama, dan yang ketiga contoh soal dan pembahasan. Sebelumnya ibu tanya dulu nih, apa ada yang pernah tahu apa itu turunan fungsi aljabar? Apakah ada yang sudah pernah mendengar dari kakak kelas? Belum. Nah, kan di pertemuan sebelumnya kalian udah mengenal apa itu limit dan fungsi aljabar. Masih ingat gak contoh fungsi aljabar itu gimana? Fungsi aljabar. Fx sama dengan X kuadrat. Kalau misalnya limit, contohnya gimana? Lim. Misalnya menjadi hingga 2x kuadrat. Berarti masih ingat ya. Terus sekarang nanti kita akan mempelajari tentang turunan fungsi aljabar, tapi yang turunan ke satu atau turunan pertama. Kita next ya. Definisi turunan fungsi aljabar pertama. Nah, turunan sendiri itu kan kita nggak tahu apa. Jadi, turunan adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai yang dimasukkan. Proses dalam menemukan turunan disebut diferensiasi. Terus, turunan fungsi aljabar itu merupakan fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Jadi, contohnya itu, misal kita yang diketahuinya tadi fungsi aljabar fx sama dengan 2x. Nah, nanti turunan itu mengubah fungsi aljabar menjadi f aksen x. Gitu.
prosesnya ini disebut sebagai proses diferensiasi. Terus maksud dari turunan pertama, dari suatu fungsi aljabar ialah melakukan penurunan suatu fungsi aljabar sebanyak satu kali. Kalau misalnya fx diturunkan ke sini, berarti ini dinamakan turunan pertama. Kalau misalnya fx-nya diturunkan menjadi f double aksen x, itu berarti maksudnya turunannya diturunkan sebanyak dua kali. Namun untuk hari ini kita akan membahas turunan pertama terlebih dahulu. Sampai sini dapat dipahami? Oke, lanjut ya. Nah, sekarang notasi dan rumus turunan fungsi aljabar. Notasinya itu dy per dx sama dengan df per dx sama dengan y aksen sama dengan f aksen x. Jadi ini turunan pertamanya. Kan y itu merupakan fungsi, jadi y sama dengan f sama dengan y itu contohnya misal 2x tadi, 2x kuadrat. Nah, ini tuh merupakan suatu fungsi aljabar. Terus rumus turunan fungsi itu, tadi Ibu kan udah bilang kalau misalnya turunan itu masih terkait dengan materi sebelumnya, yaitu materi limit. Nah, turunan itu merupakan perluasan dari materi limit. Jadi rumusnya itu masih ada terkait dengan limit nih, yaitu f aksen x sama dengan lim h menuju 0 f x plus dalam kurung x plus h dikurangi fx per h. Namun untuk pertemuan kali ini karena kita hanya mempunyai 2 jam pelajaran dan menurut ibu itu tidak akan terbahas semua ya, karena terlalu banyak untuk materi ini. Untuk mengefektifkan waktu dan mencukupkan materinya, jadi kita lewat dulu yang materi turunan fungsi aljabar masih terkait dengan limit. Kita bahas dulu. Hari ini kita bahas aturan turunan pertama fungsi aljabar. Nanti untuk yang terkait limit itu kita bahas di minggu selanjutnya atau pertemuan selanjutnya. Oke, sekarang aturan turunan pertama fungsi aljabar. Oh ya, yang sebelumnya yang notasi itu sudah paham penulisannya? Sudah. Oke, kita lanjut ya. Aturan turunan pertama fungsi aljabar. Yang pertama, aturan turunan pertama fungsi aljabar untuk fungsi pangkat. Misalkan fx sama dengan ax pangkat n. Contohnya itu kayak gini. Fx yang tadi ya, 2x pangkat 2. Nah, yang a-nya ini 2, x sebagai x tetap, dan 2 ini sebagai n. Masih ingat kan ini? Disebut apa? 2 koefisien. Ini variabel dan n ini sebagai pangkat. Nah, kalau kalian menemukan suatu bentuk fungsi seperti ini, maka cara penurunannya itu menggunakan aturan yang pertama. Maka turunan dengan a konstan, maka turunan fx terhadap x adalah f aksen x sama dengan n kali a kali x pangkat n min 1. Nah, kan ini contohnya 2x pangkat 2. Nah, berarti turunannya gimana? Nah, turunannya f aksen x sama dengan 2 kali n-nya 2 kali x 2 min 1. Jadi 2 kali 2 4 x pangkat 1.
Nah, untuk pangkat 1 itu nggak apa-apa, nggak usah ditulis. Gitu. Untuk aturan turunan yang pertama, apakah bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke aturan yang kedua. Yang kedua, aturan turunan pertama, fungsi aljabar pada operasi perkalian. Nah, jika fx sama dengan ux kali px, contohnya fx sama dengan 2x 2 kali 3x min 3. Sebenarnya untuk cara ini tuh ada dua cara, yaitu bisa dengan mengalihkan ini terlebih dahulu, nanti hasilnya diturunkan setelah dikalikan. Lalu cara yang keduanya itu menggunakan rumus ini, f aksen x sama dengan u aksen x dikali px tambah p aksen x dikali ux. Jadi ini dimisalkan, misal U-nya itu ini 2x kuadrat dan P-nya itu ini 3x dan 3. Gitu. Tapi nanti untuk contoh soal kita bahas di akhir. Apakah yang ini sudah paham? Kalau misalnya menemukan bentuk kayak gini, sudah paham? Ya, kita lanjut ya. Yang ketiga, aturan turunan pertama, fungsi aljabar pada operasi pembagian. Misalnya kalian nemu fx sama dengan 2x pangkat 3 plus 5 x pangkat 7 plus 2. Nah, kalau kayak gini kan bingung cara penurunannya itu bagaimana. Nah, ini bentuknya sama kan, kayak itu fx dengan ux per px. Kalau kalian menemukan soal seperti ini, kalian bisa mengerjakannya dengan cara yang aturan yang ketiga gitu. Kita lanjut. Apakah dapat dipahami? Kita bahas contoh soal materi turunan. Yang pertama, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 4x min 3. Yang kedua, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan dalam kurung 4x pangkat 3 min 3 dikalikan dengan dalam kurung 2x pangkat 2 plus 1, dan tentukan nilai dari f aksen x-nya diganti menjadi 2. Maksud dari 2 ini, kan tadinya f aksen x, jadinya kan f aksen 2. Nah, ini si x-nya itu berarti maksudnya diganti dengan 2. Terus soal yang ketiga, tunjukkan turunan pertama dari px sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1 per 5x min 2. Nah, kita lihat tulisannya. Nah, pembahasan nomor 1. Yang nomor 1 tadi sesuai dengan aturan yang mana? Yang pertama. Jadi penyelesaiannya itu kan bentuknya fx sama dengan ax pangkat n. Untuk penyelesaian atau turunan pertamanya itu menjadi f aksen x sama dengan n kali a kali x pangkat n min 1. Berarti tadi n-nya yang mana? Min 3. Terus a-nya? A-nya 4, x-nya tetap x. Kalau misal sesuai dengan ini, jadinya n-nya masukkan min 3, 4x,
ini sebagai A 4-nya, dan N-nya min 3 dikurangi 1. Terus min 3 kali 4 min 12, min 3 dikurangi 1 min 4. Jadi turunan dari fx sama dengan 4x min 3 yaitu sama dengan min 12x pangkat min 4. Apakah dapat dipahami? Oke, kita lanjut ke tipe soal nomor 2. Kalau soal nomor 2 itu sesuai dengan aturan yang mana? Aturan yang kedua. Kan berarti di sini ada 4x 3 min 3 itu kita misalin sebagai ux. Nah, terus yang kedua 2x kuadrat plus 1 itu kita misalin dengan px. Di sini kalau misalnya mau mencari f aksen 2 ini, kita harus turunkan terlebih dahulu. Jadi nyari dulu f aksen x, baru nanti hasil turunannya itu kita ganti x-nya dengan angka 2. Oke, kita langsung lihat ke pembahasannya. Bentuk turunannya kan seperti ini rumusnya. Nah, berarti u-nya tadi 4x pangkat 3 min 3 ini. Nah, kita turunkan terlebih dahulu. Kita mencari u aksennya ini. Kan turunannya itu tadi pangkatnya ini dikali ini dikurang pangkatnya, dikurang 1. Ingatnya itu kalian ingat kata kaku, kali pangkatnya kali koefisien, terus di pangkatnya dikurang 1. Ingat ya. Terus kita dapat nih u aksennya. Lanjut yang px, ini kan 2x kuadrat plus 1. Itu p aksen x sama dengan 4x. Oh ya, sebelumnya saya lupa, kalau misalnya konstanta, misal fx sama dengan 1, ini kan konstanta namanya. Nah, berarti f aksen 5 misal. F aksen x-nya itu berarti sama dengan 0. Nah, di sini kan ada konstanta, di sini juga ada konstanta. Jadi si konstantanya ini nanti jadi 0, makanya di u aksen sama p aksen ini nanti tinggal sisa 12x kuadrat sama 4x gitu. Apakah dapat dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Kita lanjut pembahasannya. Aksen x sama dengan u aksen x kali p x tambah p aksen x kali u x. Nah, lanjut di sini kita masukin tadi nilai-nilai u aksen x. Kita masukin ke rumus ini. Nah, kayak ini. Yang sudah kita misalkan, kita masukkan ke dalam rumus f aksen x. Nah, setelah itu nanti kita dapatkan hasilnya f aksen x sama dengan 40x pangkat 4 tambah 12x pangkat 2 min 12x. Nah, kan kita sudah dapat turunannya. Untuk mendapatkan nilai dari f aksen 2, kita ganti x di turunan ini menjadi angka 2. Oke. 40, x-nya diganti jadi 2, terus 12x, x-nya diganti jadi 2, terus 12x yang ini kita ganti x-nya jadi 2. Nah, hasilnya nanti menjadi f aksen 2 sama dengan 664. Apakah penjelasan saya dapat dipahami? Apakah ada yang mau ditanyakan? Soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 itu tipenya sama kayak aturan turunan yang mana? Yang ketiga, karena bentuknya pembagian. Sama ya kayak yang kedua juga, jadi dimisalin dulu ke dalam bentuk ux sama px, terus kita cari masing-masing turunan dari ux sama px ini, lalu nanti kita
kita masukkan ke dalam rumus gitu. Karena pembahasan sudah selesai, jadi hari ini Ibu mau mengadakan game. Di sini kan ada kertas, ada dua warna, yang satu warna merah dan yang satu warna emas. Nanti akan Ibu bagikan masing-masing satu orang satu. Yang merah itu isinya soal, yang emas itu isinya jawaban. Nah, kalau yang soal ini berarti nanti kalian mengerjakan terus cari pasangan kalian. Untuk yang jawaban, kalian juga boleh ya melihat-lihat ke yang lagi mengerjakan soal, barangkali kalian juga tahu dan paham. Berarti nanti boleh kalian langsung bilang, oh ini jawabannya ini. Nah, untuk satu pasangan yang berhasil menyelesaikan dengan cepat dan menemukan pasangannya, menemukan jodohnya, terus nanti ditulis di depan penjelasan jawabannya. Dan coba dijelasin hasilnya kenapa seperti itu. Nah, untuk yang bisa menjawab nanti dapat ada hadiahnya sedikit. Ada buatnya. Oke? Ibu bagi secara acak aja ya. Ibu bagi secara acak. Untuk waktu pengerjaannya itu selama 10 menit, tapi kalau misalnya emang sudah selesai, kalian bisa masuk untuk menjelaskan materi. Oke, boleh dimulai dari sekarang ya. Ini pasangannya siapa? Ini Oh, iya, boleh maju. Mau maju ke depan? yang nulis yang ini bukan dia Iya. Astagfirullahaladzim. Misalnya juga ditulis. Ya. Boleh dicari dulu jodohnya.
ini sama jodoh tadi. Dia sosok. Kita lihat dulu ya, apakah jawabannya benar atau salah. Kan 8x pangkat 3 per 2. Tadi ini pakai aturan yang pertama, cara penyelesaiannya. Berarti 3 per 2 kali 8. Itu berarti 8 bagi 2, 4. 4 kali 3, 12. 12x 3 per 2 dikurangi 1, jadinya 1 per 2. Terus yang 2x pangkat, ini kan 8 per 4. 8 per 4 itu sama aja kayak 2. Jadi 2x pangkat 2 itu kalau diturunkan 2 dikali 2. Jadi hasilnya 4x. Terus 7x jadi diturunkan jadi 3. Terus yang ininya 12 dalam kurung 2 pangkat setengah dikurangi 4, x nya diganti jadi 2 terus 7. Ini jadi 8, ini jadi 24 pangkat 1 per 2. Ini jadi jadi hasilnya 12 kali akar 2 di 1. Karena jawabannya sudah betul, tepuk tangan dulu ya teman-teman. Mana pasangannya? Ya alhamdulillah kita udah nemu satu pasangan ya. Ini sudah tepat jodohnya. Karena kalian sudah berhasil ke depan dan menjadi pasangan pertama, kalian boleh memilih hadiahnya. Atau orang pilih satu. Oke. Atau aja Bu? Aku? Oh, itu udah. Ya. Wow, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Boleh duduk ke tempatnya masing-masing. Tepuk tangan lagi teman-teman. Yang kerja bagus ya. Buat dulu. Oke, karena penjelasannya sudah selesai semua, pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Coba kita evaluasi lagi. Tadi kita sudah mau pelajari apa aja? Definisi. Terus apa lagi? Aturan. Terus apa lagi? Contoh soal dan pembahasan. Terus tadi juga ada notasi. Ya. Sebagai bahan refleksi untuk kalian, Ibu siapkan PR. Ibu. Dicatat dulu ya PR-nya. Untuk pengumpulannya nanti di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas rumus yang terkait dengan ini tadi, terus membahas turunan trigonometri dan membahas contoh-contoh soalnya. Karena sudah ditulis, Ibu hapus ya. Ya Bu. Sebagai bahan motivasi untuk kalian agar semakin semangat dalam belajar turunan, Ibu udah siapkan video yang terkait dengan pemanfaatan turunan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti ada maaf ya, karena wifi-nya ada kendala, jadi saya tidak bisa memutarkan secara langsung video penerapan dari turunan fungsi tersebut. Jadi Ibu udah kirim ke kalian, udah kirim di grup. Nanti bisa kalian tonton di rumah dan bisa dijadikan sebagai motivasi belajar kalian agar semakin semangat dalam mengerjakan soal-soal turunan. Karena materi semua sudah kita bahas, kita juga sudah memainkan game. Jadi kita cukupkan untuk pembelajaran hari ini.
Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan ya. Ya, Bu. PR-nya teman-teman anak-anakku. Habis pelajaran ini kalian ada pelajaran apa? Bersyarat. Ya, semangat ya teman-teman. Sampai jumpa di lain pertemuan. Saya duluan ya. Ya, Bu.